Pertama, apakah cita-cita Ustadz saat kecil ingin menjadi dai? Sama sekali tidak ada niat jadi dai. Sama sekali enggak. Ya. Baru muncul tatkala saya di UGM mengikuti pengajian-pengajian, baru kemudian ada terbetik untuk ingin belajar agama ya. Tapi waktu kecil ngaji aja malas ya. Disuruh orang tua, dipaksa untuk, ibu saya paksa saya untuk belajar tajwid, belajar Quran ya. Itu semua dengan keterpaksaan. Tapi inilah yang meyakini kita bahwasanya hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya seorang dapat hidayah, seorang dapat ilmu, itu semata-mata karunia Allah Subhanahu wa taala. Antum bayangkan ada orang yang tinggal di kota ilmu, di kota Madinah, tapi dia tidak berilmu sama sekali. Bahkan jarang ke Masjid Nabawi, ya. Ya. Bahkan lebih dari itu. Orang tinggal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum munafikin. Apa kurangnya? Ya, sebab-sebab hidayah bagi mereka. Mereka hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tiap hari dengar kajian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihat akhlak Nabi yang begitu indahnya. Mereka melihat mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka tidak beriman. Sebenarnya kita yakin bahwasanya iman itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak sombong, tidak ujub. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laula Allah mahtadaina, wa ma shallaina, wa ma tasaddaqna." Kalau bukan karena Allah, kami tidak akan dapat hidayah, kami tidak akan salat, ya, kami tidak kelola sunnah, kami tidak akan berpuasa, kami tidak akan bersedekah. Ya, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada teman saya bilang, "Ustaz, subhanallah, saya ini ditunjukkan kepada manhajus salaf seperti sapi yang ditarik hidungnya kepada manhaj tersebut. Begitu saya memusuhi manhajus salaf, saya memusuhi, tahu-tahu saya dipaksa untuk akhirnya ikut manhajus salaf." Ya. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau saya sebenarnya dulu pengen jadi ustaz, enggak lah ya. Dulu enggak pengen jadi apa? Ustaz. Tapi alhamdulillah dipanggil ustaz sekarang oleh orang.